Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Keluarga besar Pesantren Modern Az-Zahrah Birun yang saya muliakan, kita sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru. Kita berharap semua majelis guru dan keluarga besar Pesantren Modern Az-Zahrah memiliki tekad yang kuat untuk memajukan Az-Zahrah. Di Aceh terdapat ada 2 lembaga pendidikan. Ada pendidikan di bawah Dignas dan ada pendidikan pesantren. Di mana beda antara pendidikan yang dikelola oleh Dignas dengan pendidikan pesantren. Baru disebut suatu lembaga pendidikan dan pesantren ada beberapa unsur. Yang pertama ada lembaganya, yang kedua ada asramanya, yang di situ tinggal semua anak santri, yang ketiga ada perumahan guru, yang keempat ada kurikulum yang berbeda dengan pendidikan nasional, dan yang kelima ada masjid. Kelima unsur itu kita miliki di Az-Zahrah. Ini berkat perjuangan daripada pendiri. Tantangan yang kita hadapi sekarang adalah ternyata pada sumber daya manusia. 10 tahun awal Az-Zahrah itu sudah dikenal di mana-mana. Tetapi setelah terjadi pergantian kepemimpinan dari Ustaz Khairul Wazir pada putra daerah, Az-Zahrah menurun dan sangat drastis. Maka dari itu kita melihat untuk masa depan kita harus menghadapi tantangan yang cukup berat nanti. Dan pesantren di Aceh dibagi 2 macam. Ada pesantren tradisional yang melahirkan ulama-ulama untuk Aceh. Tapi ada pesantren modern yang meniru kurikulumnya ada di pesantren modern Gontor di Jawa Timur. Dan pesantren modern itu pun ada 2 macam. Ada mengikuti sistem pesantren modern Gontor dan ada juga dengan sistem sendiri. Untuk itulah perlu kita ketahui ada beberapa jiwa yang dimiliki oleh Az-Zahrah. Jiwa ini merupakan fondasi tempat sumber pengamalan daripada majlis guru. Yang pertama adalah jiwa keikhlasan. Kita bekerja di Az-Zahrah apakah sebagai direktur majlis guru tidak semata-mata mengharapkan bayaran. Tapi kita yakin apa yang tak mampu dibayar oleh manusia di dunia ini, Allah pasti akan membalasnya. Yang kedua, kesederhanaan. Maka dari itu sengaja dibuat pesantren ini bukan seperti hotel, tapi yang layak untuk anak-anak didik kita. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah. Kita dasarkan kepada persaudaraan Islam tanpa melihat mazhab dia apa, tanpa melihat partai Islam apa. Selama dia Muslim itu saudara kita. Yang keempat, berada di atas dan untuk semua golongan. Artinya apa? Di pesantren kita ada anak dari partai politik PA. Di pesantren kita anak partai politik PAN. Di tempat kita ada anak dari anak Golkar. Maka dari itu guru harus berlaku adil pada mereka. Kalau guru hanya orang PAN, maka dia mungkin tak suka pada orang Golkar. Maka dari itu kita tidak berada di atas satu organisasi, tidak berada di bawah politik tertentu, tapi Az-Zahrah berada di atas dan untuk semua kelompok. Kemudian yang kelima, kita didik untuk kemandirian. Az-Zahrah bukan melahirkan pegawai negeri. Kita tidak melahirkan pegawai yang bekerja pada orang lain. Tapi anak didik kita setelah tamat harus siap berada di atas kaki sendiri. Tapi yang paling penting perlu diingat, ada jiwa bertanggung jawab. Setiap orang yang bersalah pasti harus bertanggung jawab, menerima hukuman sesuai dengan yang diperbuatnya. Keluarga Zahrah yang saya sayangi,
tantangan yang kita hadapi ke depan cukup banyak. Di antaranya kekurangan sumber daya manusia. Maka dari itu saya tugaskan kepada direktur dan wakil direktur yang ditunjuk untuk menseleksi, mentes guru-guru yang akan terima. Tentu guru yang cerdas, apakah mereka cerdas spiritualnya, atau cerdas intelektualnya, atau cerdas emosionalnya. Ketiga macam ini harus diutamakan dalam memilih guru-guru yang bagus. Tentu saja guru lama tidak ada jaminan untuk dapat diterima. Yang kedua, tantangan yang kita hadapi selama ini kurang pengawasan dari yayasan. Tentu di sini pembina mengawasi kerja pengurus yayasan. Pengurus yayasan mengawasi kerja direktur dan wakil direktur. Direktur mengawasi pekerjaan guru. Yang ketiga, selama ini kurang pembinaan dari atas ke bawah. Maka dari itu saya terus akan bina dalam bidang pendidikan. Kita harapkan mungkin kalau tak bisa dibina, mungkin serusan akan jadi dibinasakan. Yang bahagian terakhir tantangan. Tantangan yang kita hadapi sekarang, masyarakat Aceh lebih melihat pada ijazah yang dibawa seseorang. Tidak dilihat pada kompetensi. Kita utamakan nanti bukan ijazahnya, tapi kompetensi daripada guru. Guru tidak membuat sarana pendidikan, tapi guru itu dites. Coba apakah mampu dia mengajar atau tidak. Bahagian terakhir, apa yang harus kita lakukan di Azharah untuk mendapatkan kejayaan masa depan. Ada teori yang dikembangkan oleh Nadwatul Ulama India. Al-jam'u baina qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Kita tetap mempertahankan hal-hal lama yang ditinggalkan ulama-ulama kita. Tapi kita juga mengambil metode baru yang dikembangkan oleh intelektual. Pemikiran ulama Aceh terdahulu kita tetap berpegang. Namun metodenya akan kita rubah. Jangan dituduh Az-Zarah tidak memiliki kitab kuning. Kita akan baca kitab kuning. Tapi tidak boleh mengajar pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kitab kuning itu harus diajarkan menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab dan Inggris merupakan bahasa rasmi dalam kompleks pesantren modern Az-Zahra. Yang kedua, yang akan kita lakukan merekrut guru-guru baru atau guru lama yang masih dapat dipertahankan. Yang ketiga, kita akan bangun kerjasama baik dengan pesantren yang ada di Aceh yang memiliki sama tujuan, sama kurikulum, atau pesantren modern yang ada di Medan dan yang ada di Pulau Jawa. Yang terakhir, kita akan mengaktifkan kembali pengiriman alumni kita ke luar negeri. Sekarang, kalaupun tidak dapat beasiswa, ada beberapa universitas di beberapa negara Arab yang dapat kita masuk dengan membayar dengan harga murah. Misalnya kita lihat Jamiah Dual Arabiyah yang ada di Suriah, Jamiah Al-Ahqaf di Yaman, di Yordan, dan ada juga di Turki yang bisa dibayar. Maka kita harap nanti alumni Al-Azharah akan mengembangkan sayap ke luar negeri, membawa nama baik alma maternya. Pada akhirnya, kepada majelis guru, kepada direktur, wakil direktur, saya berpesan amalkanlah firman Allah. Ya'malu fasarallahu amalakum wal mu'minun. Bekerjalah, berkaryalah. Allah akan melihat karya Anda dan orang mukmin juga akan melihat. Kalau mukmin sudah melihat, tentu apabila mereka melihat itu bagus, anak-anaknya akan dimasukkan ke situ. Tetapi apabila yang dilihat itu yang tak baik, boleh jadi anak yang sudah masuk akan dibawa keluar. Perlu diingat, dulu tidak ada CCTV. Sekarang setelah ada CCTV, orang sudah lebih takut pada CCTV daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu yakinlah, kendati pun pembina yayasan dan pengurus yayasan tidak melihat, namun yakinlah CCTV Allah terus akan menyorot apa pekerjaan direktur dan majelis guru yang ada di Azharah. Selamat bekerja, selamat berjihad. Semoga Azharah akan maju untuk masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.